Topik berikutnya di Sapa Indonesia Malam. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah membuat para pelaku usaha kecil menengah rugi. Omset turun drastis jutaan rupiah hingga menerima komplain dari pelanggan. Pemadaman listrik bergilir sejak beberapa hari belakangan merugikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Kota Semarang, omset usaha bengkel menurun drastis karena semua peralatan tak bisa beroperasi. Salah satunya bengkel di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati. Wah, lumpuh mas. Karena kita pakainya itu listrik semua mas. Seharian kita bisa nyampe hampir angka 20 ya omsetnya ya. Dari 19 berapa itu. Hari itu kita cuma dapat 6,4 mas. Pemilik laundry di Kelurahan Patemon Semarang juga merugi akibat pemadaman listrik bergilir. Karena semua alat bergantung pada listrik, seluruh pengerjaan tertunda hingga mendapatkan komplain pelanggan. Dari customer tentunya pengennya barangnya selesai tepat waktu, tapi karena ada pemadaman listrik 3-4 jam, jadi kita molor. Nah, di situ terjadi komplain dari customer, kemudian tidak datang ke sini lagi, itu juga berdampak bagi usaha seperti kami. Di Kota Blora, Jawa Tengah, pemilik usaha penggilingan padi di Desa Kamolan juga rugi akibat pemadaman listrik bergilir kerap terjadi hingga 3 jam lamanya. Terus ini penggilingan berhenti berarti Pak prosesnya Pak? Berhenti karena nggak bisa nyala listrik, nggak bisa nyala. 1 minggu ada bisa 2 kali, ada bisa 3 kali. PLN minta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap pemadaman terjadi karena kendala teknis pada 2 pembangkit listrik mitranya. Pasokan batu bara pada sejumlah pembangkit juga bagian dari kendala pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan telah meminta percepatan mitigasi atas pemadaman listrik bergilir kepada PLN. Ia juga kembali menekankan kelangkaan batu bara untuk pasokan pembangkit listrik PLN dan mitranya. Ia bilang telah berkomunikasi intensif dengan Direktur Utama PLN 4 hari terakhir terkait teknis mencegah pemadaman listrik berlanjut. Ia bilang tidak ada kendala pasokan batu bara dari pihak Kementerian SDM ke PLN. Namun PLN perlu memastikan teknis distribusi batu bara tersebut terpenuhi ke pembangkit listrik PLN dan mitranya. Batu bara tidak ada kelangkaan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Itu. Jadi pemerintah punya kewajiban adalah menyiapkan alokasi perusahaannya apa dan segera mendorong untuk kontrak. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance. Lalu apa dampaknya jika pemadaman bergilir terus berlangsung? Adakah cara yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ini dan benarkah pembangkit kita baik-baik saja? Bergabung dalam diskusi CEO Institute for Essential Services Reform IESR sekaligus pengamat dan ahli transisi energi Fabi Tumiwa. Mas Fabi, selamat malam. Selamat malam. Ini kondisi yang memang masalah teknis yang di luar kendali kita atau sebetulnya sudah bisa diprediksi, Mas? Ya, sebenarnya ini sesuatu yang harusnya tidak terjadi ya, pemadaman listrik. Dan kalau kita tahu sebenarnya kalau kita lihat dari kapasitas terpasang daya listrik yang ada di Jawa Bali ya dan juga berdasarkan dari beban puncak ya, sebenarnya situasi seperti ini harusnya tidak terjadi. Jadi memang dugaan saya ada sejumlah faktor, tapi faktor yang dominan itu memang ada pembangkit yang mengalami kendala, tetapi faktor yang dominan menurut saya adalah ketersediaan batu bara di sejumlah pembangkit PLTU yang hari ini mungkin di bawah batas aman. Ya, dan ini karena adanya hari operasi pembangkit atau cadangan
batubara yang tidak dalam kondisi aman, maka PLTU tersebut bekerja atau beroperasi di bawah daya mampu maksimalnya, begitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita melihat ada defisit pasokan listrik di Jawa Bali, dan karena ini terjadi di banyak PLTU, ya dari 27 PLTU di Jawa Bali, saya kira sekitar 60-70% pasokan batu baranya itu tidak dalam kondisi aman ya, atau berkisar antara 5 sampai 7 hari saja. Oleh karena itu, untuk menghemat penggunaan batu bara sampai menunggu pasokan datang, maka dilakukan pengurangan operasi, pengurangan daya. Nah, sehingga terjadi defisit. Defisitnya itu cukup besar ya, dan terjadi di banyak pembangkit. Oleh karena itu kita lihat bahwa pemadaman bergilir ini terjadi merata ya, dari Jawa Barat sampai di Bali gitu. Dan ini dampaknya sebatas pada ekonomi atau ada dampak yang lebih serius lagi, Mas? Oh, kalau dampak tentunya seperti yang kita tadi saksikan ya, buat konsumen listrik, pemadaman ini sangat merugikan, misalnya bagi mereka yang punya usaha ya, jika terjadi pemadaman yang terjadi rata-rata sekarang ya, antara 3 sampai 5 jam, tentunya itu sangat mengganggu usaha mereka. Belum lagi kita lihat di sejumlah usaha misalnya, kalau mereka harus menyala listriknya, maka mereka akan menggunakan genset misalnya. Nah, genset itu mereka harus bakar BBM dengan harga yang cukup mahal ya. Jadi kalau bisa dibilang yang namanya pemadaman listrik itu membawa kerugian bagi konsumen ya. Besar kecilnya tergantung dari bagaimana listrik itu dipakai. Oke, sehingga solusinya adalah menambah pasokan batu bara itu saja, atau ada solusi yang rasanya lebih cepat dan lebih efisien untuk menjawab masalah ini, biar masalah pemadaman tidak terus-terusan berlanjut seperti ini? Ya, solusinya adalah mengamankan pasokan batu bara ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa rata-rata cadangan atau ketersediaan batu bara di pembangkit yang ada di Jawa Bali itu dalam kondisi yang kritis ya. Kritis itu di bawah 10 hari. Karena sesuai dengan Perdir PLN, cadangan batu bara atau hari operasi pembangkit itu harusnya, kalau saya tidak keliru, itu kira-kira 21 atau 25 hari begitu. Jadi kalau misalnya hari ini rata-rata HOP pembangkit itu di bawah 7 hari, itu sudah dalam situasi kritis. Ya, bahkan kalau kita lihat ada sejumlah pembangkit yang HOP-nya itu mungkin sudah di bawah 5 hari. Jadi memang mereka harus benar-benar menghemat ya. Memang tetap menyalakan pembangkit listriknya ya. Karena kalau mati total, menyalakan lagi PLTU itu butuh waktu yang lama. Paling tidak mungkin butuh waktu 1-2 hari ya, sampai menyala, kembali masuk ke sistem. Jadi menurunkan operasinya itu adalah cara ya, untuk mengamankan pasokan listrik sebenarnya. Tapi karena ini terjadi di banyak PLTU, oleh karena itu defisit secara agregat itu cukup besar gitu. Sehingga menurut Anda, singkat saja, kalau kondisinya seperti itu sekarang, pemadaman kemungkinan akan berlanjut? Saya menduga kondisi ini masih akan terjadi dalam mungkin 2 minggu ke depan begitu. Jadi masyarakat sih harusnya siap-siap, waspada, dan kita harapkan PLN memberikan informasi ya, mengenai pemadaman bergilir kepada konsumen. Jadi konsumen listrik itu memang bisa bersiap-siap dan menyikapi kalau misalnya terjadi pemadaman. Oke, Mas Fabi Tumiwa, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama saya kali ini. Selamat malam, Mas. Terima kasih.